Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Tiara Dewi Rahmawati dengan NIM 20031312068, kelas akuntansi B3, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas tentang PPh final atas hadiah undian. Di sini aku akan menyajikannya dalam bentuk cerita pendek. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan para pemerannya. Yang pertama, ada Rara. Kemudian ada teman Rara namanya Lulu. Sebelum mulai, aku kasih waktu deh buat kalian subscribe. Subscribe ya channel ini. Assalamualaikum, benar ini dengan Kak Rara. Waalaikumsalam, ya dengan saya sendiri. Selamat untuk Kak Rara yang sudah memenangkan undian berhadiah. Kami potong pajak ya Kak. Duh, jadi gak sabar nunggu hadiahnya datang. Tunggu, tapi kan dipotong pajak. Kalau dipotong semuanya gimana? Lulu nih yang ngerti. Aku ke rumah Lulu aja deh. Lulu ada di rumah gak ya? Lulu. Ada apa, Ra? Jadi, gini lu ceritanya. Aku kan dapat undian berhadiah. Katanya dipotong pajak. Tapi kalau dipotong semua, aku gak jadi dong dapat hadiah. Aku jadi bingung banget, lu. Gimana dong? Jangan khawatir. Sini, aku ajarin gimana cara ngitung pajaknya. Yang pertama, kamu harus tahu apa itu hadiah undian. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Adapun dasar hukumnya yang pertama ada dari Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan hadiah undian. Yang kedua ada Peraturan Jenderal Pajak per 11 tahun 2015 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Tapi ada pengecualiannya. Hadiah yang diberikan kepada konsumen oleh perusahaan barang atau jasa dan diberikan kepada semua pembeli tanpa diundi, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Adapun tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 atas undian berhadiah yaitu 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final. Masuk ke pembahasan aspek perpajakan dari PPh pasal 4 ayat 2 atas undian berhadiah. Pajak ini dilakukan pemotongan oleh penyelenggara undian kepada pihak yang dipotong yaitu penerima undian. Lalu dia akan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Serta pajak ini memiliki kode akun pajak yaitu 411128 dengan kode jenis setoran yaitu 405. PPh pasal 4 ayat 2 atas undian berhadiah melakukan penyetoran dengan cara melampirkan surat setoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya jika oleh pemotong pajak dan tanggal 15 bulan berikutnya jika disetorkan sendiri. Untuk pelaporan sendiri bisa dilakukan dengan cara melampirkan surat setoran pajak dan daftar bukti potong serta bukti potong ke tempat yaitu KPP atau KP2KP tempat pemotongan terdaftar. Kemudian dilaporkan paling lambat yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah diserahkan undian. Agar lebih paham, di sini aku punya contoh soal yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Pada tanggal 5 Agustus 2020, PTSM dengan NPWP berikut yang berada di Jalan Mawar nomor 15 Tangerang Selatan memberikan hadiah kepada Nona Rara dengan NPWP berikut yang tinggal di Jalan Jeruk nomor 12 Tangerang Selatan berupa uang tunai sebanyak 75 juta rupiah. Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh Tuan Budi selaku direktur. Tentukan aspek pajak dan buatlah SPT-nya. Berikut cara perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas undian berhadiah, yaitu dengan cara mengalihkan tarif dengan penghasilan bruto. Tarif PPh-nya sendiri yaitu 25% dikali brutonya yaitu 75 juta.
Sehingga dihasilkan PPh terutangnya yaitu sebesar Rp18.750.000. Setelah dihitung, di sini kita akan mengetahui apa saja aspek perpajakannya. PPh-nya pasal 4 ayat 2, sifatnya final, pemotongan dilakukan oleh PTSM, pihak yang dipotong yaitu Nona Rara, tarifnya 25%, penghasilan brutonya 75 juta, PPh terutangnya 18.750.000, saat terutangnya 5 Agustus 2020. Kemudian di sini ada penyetorannya yaitu PTSM menyetorkan PPh yang telah dipotong menggunakan surat setoran pajak dengan KAP 411128, KJS-nya 405 ke Bandara Persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak. Sedangkan dalam pelaporannya PTSM menyampaikan SPT masa KPP atau KP2KP tempat pemotongan terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah undian diserahkan. Kemudian di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai bagaimana cara pengisian SPT dan kelengkapannya. Yang pertama ada pengisian bukti pemotongan. Yang pertama kali kita lakukan yaitu kita isi kantor pelayanan pajak. Yang kedua isi bukti nomor pemotongannya. Yang ketiga isi identitas orang yang dipotong seperti NPWP, nama, alamat. Yang keempat pada kolom jenis undian kita isi uang tunai. Kemudian di kolom jumlah bruto dan PPh yang dipotong dimasukkan jumlah nilai uangnya. Yang kelima jumlahkan dan jangan lupa tulis terbilangnya. Yang keenam, pada bagian tanggal dan tempat tulis sesuai wilayah. Yang ketujuh, di bawahnya isi NPWP dan nama dari PT. Yang kedelapan, yang terakhir tanda tangan dari direktur. Setelah mengisi bukti pemotongan, kemudian kita akan mengisi daftar bukti pemotongan. Yang pertama, isi masa pajaknya. Yang kedua, isi NPWP dan nama orang yang dipotong. Yang ketiga, isi nomor bukti pemotongan dan tanggal pemotongan sesuai yang tertera di bukti pemotongan. Yang keempat, isi nilai objek pajaknya dan nilai PPh yang terpotong. Yang kelima, kemudian kita jumlahkan nilai objek pajak dan PPh yang terpotong. Yang keenam, beri tanda silang di bagian pemotongan pajak atau pimpinan. Yang ketujuh, di bawahnya isi identitas pemotong berupa NPWP dan nama PT. Kedelapan, isi tanggal pemotongannya. Dan yang terakhir, isi tanda tangan direktur. Yang terakhir, kita akan mengisi surat pemberitahuan SPT masa. Yang pertama, beri tanda silang di kolom SPT normal karena ini SPT pertama yang dibuat. Yang kedua, isi masa pajaknya. Yang ketiga, isi dengan identitas pemotong. Yang keempat, setelah itu masukkan objek pajaknya di bagian B nomor 4 dan PPh yang dipotong. Yang kelima, jumlahkan pajaknya. Jangan lupa isi terbilangnya. Yang keenam, pada lampiran C, beri tanda silang, surat setoran pajak, dan isi dengan satu lembar. Di bawahnya, beri tanda silang di kolom bukti pemotongan. Kemudian, beri tanda silang di kolom bukti pemotongan dengan isi satu lembar. Yang ketujuh, beri tanda silang di bagian pemotong pajak pimpinan. Yang kedelapan, isi identitas pemotong berupa nama dan NPWP dari direktur karena di atas sudah ada nama PT. Yang kesembilan, isi tanggal pelaporan. Dan yang kesepuluh, tanda tangan dan cap dari PT. Gimana? Udah paham belum Nira? Oh, jadi gitu ya Lu. Aku udah paham sekarang. Makasih banget ya Lulu.